Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu perlindungan Tuhan lewat mata yang mengamat-amati. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ezra 5 ayat yang kedua sampai yang kelima. Pada waktu itu, mulailah Zerubabel bin Seltil dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga, datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, "Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini?" Lalu katanya pula kepada mereka, "Siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini?" Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu, sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Pekerjaan pembangunan rumah Tuhan pada zaman Ezra tidak selalu berjalan sempurna dan tanpa hambatan. Pekerjaan itu dimulai sejak zaman Kores, Raja Persia, dan masih berlanjut pada zaman Raja Darius. Pada zaman Raja Darius, ada sekelompok orang-orang yang usil dan mencoba mencari celah untuk menghambat pekerjaan rumah Tuhan tersebut. Pada waktu itu juga, datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekan mereka. Mereka mempertanyakan atas perintah siapakah pembangunan rumah Tuhan itu dikerjakan. Mereka bahkan menyurati Raja Darius untuk meminta Raja Darius, apakah benar dahulu Raja Kores memerintahkan pembangunan kembali rumah Allah? Sebenarnya para bupati dan rekan-rekan mereka tidak memiliki urusan apapun tentang pembangunan rumah Allah itu, tapi mereka selalu berusaha untuk mencari perkara dan membuat gara-gara. Bukankah hal yang sama selalu bisa terjadi dengan anak-anak Tuhan yang mau belajar hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan? Ketika anak-anak Tuhan hendak membangun kembali bait Allah yang adalah hidupnya sendiri, bukankah dari waktu ke waktu kita akan terus-menerus menghadapi tantangan dan perlawanan dari orang-orang yang berusaha mengganggu dan merobohkan bait Allah atau kehidupan benar orang percaya? Namun ada satu perkara yang menarik perhatian saya ketika tantangan dan hambatan itu terjadi. Kitab Ezra 5 ayat 5 berkata demikian, "Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu, sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu." Dapatkah saudara menangkap satu kalimat rahasia ini? Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu. Mata Tuhan yang mengamat-amati membuat takut dan gentar orang-orang yang punya niat jahat untuk mengintimidasi dan menghambat pembangunan rumah Allah. Namun sekedar mata yang mengamat-amati itu saja membuat niat jahat itu tidak berdaya. Rahasia kebenaran mata Tuhan yang mengamat-amati itu dilukiskan di kitab Mazmur 11 ayat 4 sampai yang ke-7 demikian. "Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka.
Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Mata Tuhan yang mengamat-amati itu berfungsi seperti pisau yang mengupas hati manusia. Jika hati kita tulus dan benar adanya, maka mata Tuhan yang mengamat-amati itu akan menjadi perisai yang melindungi, memberkati, dan kita akan memandang wajah-Nya. Sebaliknya, jika hati kita fasik dan jahat, maka mata yang mengamat-amati itu akan menjadi hakim yang adil bagi kita sendiri. Pada akhirnya, Ezra 6 menyimpulkan demikian. Ezra 6 ayat yang pertama. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Hasil penyelidikan tersebut dicatat di Ezra 6 ayat 6-12 demikian. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para penggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku, supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya, untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah Ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur untuk matamu yang selalu mengamat-amatiku. Ajari aku untuk tetap hidup, berkenan di hadapanmu. Amin. Jesus loves you, and so do I.